Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, suasana kota Berlin satu sore, ribuan orang berkumpul, ratusan ribu massa memadati jalan-jalan, spanduk Palestina berkibar, dan teriakan tuntutan keadilan menggema di antara gudang-gedang modern dan monumen sejarah. Di tengah udara dingin Eropa, nyala solidaritas menyala hangat, membakar rasa kemanusiaan. Demonstrasi ini bukan sekadar aksi protes. Ini adalah panggilan nurani umat Islam dan semua yang peduli kemanusiaan. Sebelum kita lanjut membedah detailnya, seperti apa massa, dari mana datang, apa tuntutannya, dan bagaimana respons pemerintah? Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Setiap dukunganmu adalah bagian dari suara yang lebih besar untuk keadilan. Mari kita pelajari bersama 10 segmen penuh fakta tentang demo Berlin ini, titik kumpul, tuntutan, reaksi, semangat umat, dan pelajaran moral yang bisa kita ambil. Demo ini diawali dari beberapa titik utama di Berlin. Massa mulai berkumpul di Alexanderplatz, sebuah alun-alun populer di pusat kota dengan monumen yang selalu menjadi tempat berkumpul warga. Dari situ bergerak ke arah Brandenburger Tor, gerbang bersejarah yang menjadi simbol reunifikasi dan juga sering dijadikan panggung protes besar. Selain itu, titik kumpul lainnya adalah Potsdamer Platz yang berada di antara Gedung modern, menjadi saksi pertemuan massa muda dan aktivis lintas negara bagian. Juga di Unter den Linden, Jalan Boulevard ikonik, massa dari universitas, organisasi kemanusiaan, komunitas muslim, dan warga biasa berkumpul dengan bendera dan poster. Diperkirakan ratusan ribu orang hadir, baik warga Berlin sendiri maupun yang datang dari kota-kota sekitarnya seperti Hamburg, Munich, Köln, dan Leipzig. Komunitas diaspora Palestina dan Turki juga hadir dalam jumlah signifikan, membawa suara dari luar negeri dan rasa solidaritas yang tidak bisa diabaikan. Suasana di tiap titik. Pemusatan massa sangat dramatis. Lagu-lagu protes, teriakan tuntutan, dan orasi dari panggang-panggang kecil memenuhi udara. Demonstrasi bukan hanya unjuk rasa, tapi juga pertemuan jiwa-jiwa yang tidak rela melihat penderitaan di Tanah Suci. Tuntutan utama jelas, pembebasan segera relawan, flotila sumut yang ditahan, serta penghormatan terhadap hukum internasional. Mereka menyatakan bahwa setiap tindakan di laut terhadap kapal kemanusiaan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, massa menuntut agar pemerintah Jerman mengutamakan diplomasi aktif. Bukan hanya pernyataan kecaman kosong. Mereka ingin agar Jerman menggunakan pengaruhnya di Uni Eropa untuk memberi tekanan pada Israel agar menghentikan kekerasan terhadap warga sipil. Banyak orator menekankan bahwa solidaritas internasional bukan cuma slogan, harus ada tindakan nyata, bantuan kemanusiaan, dan investigasi independen terhadap insiden intersepsi di laut. Tuntutan juga menyentuh aspek moral dan keagamaan, bahwa umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Jerman, tidak akan tinggal diam ketika kehormatan Islam dan kemanusiaan dilanggar. Mereka menyerukan agar warga Jerman dan warga dunia ikut suara demi keadilan. Seorang aktivis muda dari komunitas Palestina di Berlin menceritakan, ketika ia tiba di Alexanderplatz pagi hari, sudah ribuan orang menanti. Mereka berkumpul dengan poster, kain, dan kadang menyanyikan doa-doa. Ada yang menangis mendengar orasi tentang anak-anak Gaza yang tak berdosa. Ada mahasiswa yang datang dari universities di Berlin berkata bahwa mereka merasa tanggung jawab moral lebih besar daripada sekadar kuliah. Mereka hadir bukan karena kampanye politik, tapi karena rasa kemanusiaan dan iman. Seorang ibu bersama anaknya berkata bahwa dia membawa anaknya agar generasi berikutnya tidak acuh terhadap tragedi kemanusiaan, agar anaknya paham bahwa membela sesama adalah bagian dari iman. Suasana sangat ada hak, tapi penuh rasa hormat. Tidak jarang massa berhenti sejenak untuk doa bersama, azan, atau membaca ayat Al-Quran. Udara dingin tidak menghentikan kehangatan solidaritas. Pemerintah kota Berlin awalnya memperbolehkan demonstrasi dengan persyaratan keamanan dan izin resmi. Wali kota Berlin mengeluarkan pernyataan bahwa warga memiliki hak untuk menyuarakan pendapat secara damai, tetapi juga mengingatkan agar aksi tidak melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sementara pemerintah federal Jerman melalui Kementerian Luar Negeri menyebut bahwa mereka mengikuti perkembangan dengan keprihatinan mendalam. Mereka mengecam setiap tindakan kekerasan dan menyerukan agar hak asasi dihormati. Namun, banyak demonstran menilai bahwa
Tindakan diplomatik yang keras dari Berlin terhadap Israel. Beberapa anggota parlemen Jerman yang pro-Palestina mengusulkan agar Jerman ikut mendukung flotila Sumut, baik lewat bantuan kemanusiaan ataupun diplomasi. Namun ada pula yang menolak usulan tersebut dengan dalih menjaga hubungan diplomatik dan ekonomi. Di tengah semua itu, pemerintah Jerman juga menghadapi tekanan dari kelompok pro-Israel dan kepentingan luar negeri. Ada yang menyebut bahwa aksi tersebut bisa mengganggu hubungan dagang dan politik, terutama dengan Amerika Serikat dan negara-negara sekutu Israel. Demo di Berlin tidak terjadi di ruang hampa. Jerman adalah salah satu negara pengaruh di Uni Eropa, sehingga apa yang terjadi di kotanya menjadi perhatian besar negara-negara di Timur Tengah. Negara-negara seperti Turki, Qatar, dan Yordania menyambut aksi ini sebagai bukti bahwa suara rakyat Eropa mendukung Palestina. Ada panggilan dari pemerintah luar negeri untuk agar Jerman mendorong Eropa untuk basa terhadap kebijakan Israel, baik dari sisi bantuan, sanksi, ataupun pengawasan hukum internasional. Di sisi lain, Israel dan para pendukungnya mencoba menekan narasi dengan menyebut bahwa demonstrasi ini didorong oleh kelompok ekstremis atau terafiliasi dengan organisasi yang dianggap kontroversial. Mereka juga menekankan aspek keamanan dan argumentasi bahwa tindakan mereka adalah untuk melindungi diri sendiri. Diplomasi Eropa kini mulai diuji. Apakah mereka akan tetap pada komitmen HAM dan hukum internasional? Ataukah memilih diam demi kepentingan ekonomi dan politik? Demo Berlin menjadi ujian moral yang besar. Media, Jerman dan media internasional sebagian memberitakan aksi Berlin secara positif, menyoroti kedamaian demo, sambutan massa, dan tuntutan yang moral. Ada juga liputan berupa wawancara dengan demonstran, aktivis, dan warga biasa yang merasakan penderitaan Gaza sebagai saudara mereka. Namun media lain cenderung memberi narasi seimbang dengan menayangkan pendapat pemerintah yang meminta kedua belah pihak tenang, serta menyebut risiko gangguan keamanan atau kerusuhan. Beberapa outlet mencoba memperkecil jumlah massa atau menggambarkan demo sebagai aksi yang kontroversial aktivis menggunakan media sosial. Secara efektif, video langsung live, story, tweet, unggahan Instagram menunjukkan wajah manusia, bukan hanya statistik. Banyak yang membagikan video, anak-anak, keluarga, wajah keharuan yang menyentuh banyak orang jauh dari Berlin. Ini menunjukkan bahwa perang narasi kini menjadi senjata utama, bukan hanya siapa yang mempunyai kekuatan militer, tetapi siapa yang berhasil memenangkan hati dan pikiran publik internasional. Di tengah demonstrasi yang besar dan berdimensi politik, muncul unsur religius yang sangat kuat. Banyak suara orasi menyebut bahwa membela Palestina adalah kewajiban umat Islam, bahwa bangsa Palestina adalah saudara sesama Muslim. Di waktu azan atau azan Isya, massa berhenti sejenak untuk melakukan salat berjamaah di jalanan. Tindakan yang sangat dramatis dan emosional. Ulama lokal di Berlin dan imam besar dari komunitas diaspora mengingatkan bahwa bukan hanya darah dan air mata Palestina yang harus ditangis, tetapi juga kepekaan hati dan keberanian membela kebenaran. Doa-doa terus diangkat, Al-Quran dibacakan, ayat-ayat tentang mempertahankan tanah suci dibacakan dengan penuh harap, kesadaran bahwa Islam mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan solidaritas membuat demo ini bukan sekadar politik, tetapi ibadah hati. Bagi mereka, berdiri di jalan membela yang tertindas adalah bagian dari keimanan. Nilai ini meresap jauh ke dalam jiwa banyak orang, bahwa iman bukan hanya di masjid, tetapi dimanapun kita berdiri untuk membela kebenaran. Di balik dukungan besar, muncul pula kritik dan risiko. Pemerintah Jerman dan kepolisian memperingatkan agar demonstrasi tidak berubah menjadi kekacauan atau bentrok, terutama jika ada provokasi dari luar. Sebagian warga lokal mengatakan bahwa demo-demo seperti ini bisa mengganggu aktivitas kota, merusak fasilitas umum, atau mengganggu lalu lintas transportasi. Beberapa kritikus menyebut bahwa aksi tersebut bisa dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis untuk menyebarkan propaganda mereka. Ada pula yang menyoroti bahwa solidaritas demo harus disertai tindakan nyata, bukan hanya orasi dan poster, tetapi dukungan langsung, bantuan kemanusiaan, pengiriman dana, pengawasan diplomatik, dan tekanan terhadap kebijakan luar negeri Jerman agar lebih adil. Tetapi bagi massa, risiko itu bukan alasan untuk diam. Mereka mengatakan bahwa ketidakadilan setiap hari lebih menyakitkan
daripada satu hari demo macet. Demo Berlin menjadi cermin bahwa perubahan bisa dimulai di mana saja. Di sebuah kota yang dikenal dengan sejarah perang dan pemisahan, kini berdiri banyak orang yang mendekatkan hati. Bukankah itu sebuah harapan besar? Inspirasi muncul ketika masyarakat biasa, bukan hanya aktivis besar, ikut ambil bagian, tukang pos, guru, pelajar, ibu rumah tangga, semuanya bersatu. Ini menandakan bahwa isu Palestina bukan hanya milik satu kelompok, tetapi milik hati nurani manusia. Optimisme tumbuh karena komunitas internasional melihat liputan yang menyentuh hubungan antar negara Muslim semakin erat. Dan ada pembicaraan di Parlemen Eropa mengenai sanksi atau kebijakan luar negeri yang lebih manusiawi. Inilah harapan bahwa suatu hari tindakan kezaliman tidak lagi bisa bergerak di balik bayang-bayang politik, tetapi akan dihadapkan ke tribun kemanusiaan pada dunia yang tidak bisa berpaling. Sebagai pemirsa, kita tidak cukup hanya menonton. Kita bisa berdoa untuk Gaza dan saudara-saudara kita yang tertindas. Kita bisa menyumbang sumber daya kemanusiaan yang terpercaya. Kita bisa menyebarkan kebenaran melalui media sosial dan dialog dengan mereka yang belum tahu. Kita bisa menggunakan suara kita komen, posting, berbagi video seperti ini agar narasi keadilan melebar, tidak terhalang propaganda. Kita bisa mendukung organisasi-organisasi yang bekerja di lapangan, dan terutama kita harus menjaga iman, tidak jadi umat yang lembek terhadap ketidakadilan, karena Islam mengajarkan untuk menolong yang tertindas. Semoga Allah memberikan kita keberanian dan kesempatan untuk berdiri di sisi yang benar. Biarpun sulit dan penuh rintangan, sahabat sekalian, Berlin hari ini bukan hanya kota berkumpulnya massa. Ia menjadi saksi bahwa hati manusia bisa tersentuh oleh penderitaan sesama. Demonstrasi ini adalah nyala harapan bahwa keadilan bisa menang, bahwa solidaritas masih hidup. Umat Islam di seluruh dunia melihat ini sebagai pertanda bahwa diam bukan pilihan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam terhadap jeritan umatnya. Mari kita jadikan demo Berlin ini bukan hanya sebagai momen sesaat, tetapi inspirasi panjang untuk berjuang dengan cara kita masing-masing. Doa, suara, amal, agar kezaliman lenyap dan Palestina benar-benar merdeka. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar suara kebenaran ini terus bergema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.